Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu daripada mata kuliah hadis. Perkenalkan, nama saya Binsar Pitua Tambunan dengan NIM 0104242097. Di sini saya akan menarasikan tentang hadis mu'dal. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadis mu'dal ialah sebuah istilah yang dimana istilah tersebut merujuk pada sebuah jalur periwayatan hadis, yang dimana hadis tersebut memiliki titik lemah ataupun keraguan yang berpotensi mempengaruhi daripada kesahihan sebuah hadis. Adapun sejarah hadis mu'dal dapat kita lihat pada 3 tahap. Yang pertama, tahap muncul pada awal perkembangan ilmu hadis, yaitu perkembangan ilmu hadis. Di sini hadis mu'dal masih menjadi pokok pembahasan, yang dimana para ulama-ulama kita telah mulai mengkajinya dan melihat riwayat-riwayat hadis yang mana yang bermasalah. Adapun yang kedua ialah di era Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i. Pada era ini para ulama-ulama kita telah membahas ataupun menjadi pusat pembahasan tentang hadis mu'dal ini, di mana mereka memusatkan perhatiannya dengan memberikan kriteria-kriteria apa saja yang menjadi patok permasalahan sebuah hadis mu'dal ini. Adapun yang ketiga ialah di masa klasik Islam. Pada era ini ataupun pada masa ini hadis mu'dal mulai diperhatikan semakin diperinci, di mana hadis-hadis mu'dal mulai diberikan kaidah-kaidah, yang dimana kaidah tersebut apabila terdapat pada kaidah-kaidah tersebut pada hadis tertentu, maka dapat dikelayakkan ataupun dijadikan sebagai hadis mu'dal. Begitulah perhatian ulama-ulama kita dalam sepanjang sejarah, bagaimana mereka memperhatikan kualitas dan kredibilitas sebuah hadis yang akan menjadi pedoman kita di masa yang akan datang, menjadi pedoman kita bagi hukum, landasan hukum kita sebagai agama yang kita anut. Adapun kriteria-kriteria daripada hadis mu'dal itu dapat kita lihat dari beberapa hal, yang dimana apabila kriteria ini telah memenuhi sebuah hadis, maka hadis tersebut kita bisa sebut sebagai hadis mu'dal. Yang pertama ialah perawinya yang dhaif, perawiannya yang lemah. Apabila terlihat dalam sebuah hadis perawinya itu ada perawi yang lemah, maka kita dapat sebut sebagai hadisnya itu sebagai hadis yang mu'dal. Tidak cukup dengan hal itu, ada lagi tahapan yang lainnya, seperti perawi yang kurang terkenal, perawinya yang tidak terkenal. Mengapa perawi ini sangat penting dalam sebuah hadis kita dapat menerimanya? Karena perawi inilah menjadi pokok bahwa kualitas matan hadis itu siapa yang menyampaikannya. Tidak mungkin kita menerima satu pesan yang dimana pesannya itu disampaikan oleh para pendusta, oleh para yang memiliki latar belakang yang agak buruk. Hal ini adalah hadis. Hadis ini adalah sebuah patokan kita sebagai yang beragama, sebagai pedoman kita beragama. Bagaimana mungkin kita mau menerima pedoman kita sebagai pedoman beragama disampaikan oleh mereka yang latar belakangnya bermasalah? Adapun yang ketiga ialah adanya taba'u, ialah periwayatnya yang menyampaikan sesuatu, tetapi sesuatu itu yang dia sampaikan tidak berjumpa dengan siapa yang ia menyampaikannya. Contoh halnya kita, ketika kita menerima suatu pesan, tetapi pesan ini kita terima dari samar-samar, nggak kita terima langsung dari orangnya. Seperti itulah taba'u.
Adapun yang keempat ialah adanya penyimpangan daripada riwayat. Jika kita lihat ada hadis yang bersimpangan riwayatnya, maka kita cukup dapat mengetahui bahwa hadis tersebut adalah hadis yang mu'dhal, yang dapat menurunkan kualitas hadis tersebut sebagai hadis yang bermasalah maupun hadis yang tidak layak dijadikan sebagai hadis yang sahih. Ada beberapa implikasi-implikasi yang kita dapatkan ketika kita mempelajari hadis mu'dhal. Adapun implikasi ataupun dampak yang kita dapatkan ketika kita mempelajari hadis mu'dhal ialah yang pertama kita mengetahui seberapa berpengaruhnya hadis mu'dhal ini terhadap kesahihan sebuah hadis. Karena nggak mungkin kita menerima hadis mu'dhal itu dan kita cap sebagai hadis sahih. Nggak mungkin. Karena kenapa? Hadis mu'dhal itu adalah hadis yang bermasalah terhadap perawinya. Adapun yang kedua, kita mengetahui seberapa besar pengaruh hadis mu'dhal terhadap penerapan hukum. Nggak mungkin kita menerima hadis mu'dhal ataupun hadis yang bermasalah secara perawi, kita terima secara mentah-mentah untuk dijadikan sebagai penerapan sebuah hukum. Karena hukum ini penting bagi kita. Penerapan hukum dalam agama itu penting bagi kita. Bagaimana mungkin permasalahan sebuah yang penting itu dipergunakan alatnya sesuatu yang bermasalah? Adapun yang ketiga ialah kita mulai mengetahui begitu pentingnya kajian sanad, begitu pentingnya kajian perawi, begitu pentingnya ilmu rantai ini. Kita harus mengetahui dari siapa yang mendapatkan, ke siapa ia terima, dari siapa yang menyampaikan, ke siapa yang menerima, dari siapa yang menyampaikan ke siapa tersalurkan. Begitu pentingnya kita ketika kita mengkaji sebuah sanad. Begitulah implikasi-implikasi yang kita dapatkan ketika kita mempelajari hadis mu'dhal. Alhamdulillah, setelah kita mengetahui apa itu hadis mu'dhal, apa itu kriterianya, apa itu yang menjadikan implikasi-implikasi yang kita dapatkan, kita dapat mengetahui sebegitu pentingnya kita mempelajari hadis mu'dhal. Mempelajari hadis mu'dhal itu tidak hanya berruang lingkup pada ilmu hadis saja, tetapi kita bisa menerima perspektif baru terhadap pengkajian hal ini, sehingga kita ketika mendapatkan suatu permasalahan yang baru di luar hadis, di luar ilmu hadis, kita bisa memberikan solusi, memberikan jalan keluar apa yang menyebabkan sebuah permasalahan itu dengan kita mempelajari hadis mu'dhal ini. Menjadi hadis mu'dhal, ketika mempelajari hadis mu'dhal tidak hanya terkungkung kepada ilmu hadis tersebut saja, tetapi juga memberikan perspektif baru kepada kita untuk menuntaskan ataupun mencari jalan keluar ataupun memberikan solusi daripada sebuah permasalahan di luar permasalahan ilmu hadis. Jadi cukup hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-harinya, terkhususnya kepada saya pemateri. Saya mohon maaf apabila kata-kata ada yang salah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis, perkenalkan nama saya Binsar Pitua Tambunan dengan NIM 0104242097. Di sini saya akan menarasikan sebuah PPT yang berjudul Bersabar atas Gangguan. Adapun definisi sabar dalam Islam ialah menahan dengan tenang dan dengan teguh atas apa yang ia terima, baik itu cobaan, kesulitan, dan gangguan. Adapun kesabaran yang perlu kita pahami ketika kita mendapati sebuah ujian ataupun musibah ataupun gangguan dari luaran kita, maka kesabaran itu sangat penting
menjadi pondasi bagi diri kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kesabaranlah nilai pahala akan selalu berjalan kepada kita. Begitu pentingnya nilai kesabaran pada diri kita, sampai-sampai dalam Islam disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Cara seperti apa lagi kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan bersabar. Karena dengan kesabaranlah kita dapat merasakan begitu nikmatnya keadaan kita ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik kepada diri kita yang beragama Islam. Bagaimana beliau mencerminkan kesabaran yang luar biasa kepada kita. Mari kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang ditakhrijkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Disebutkan pada bab bersabar atas gangguan. Di situ disebutkan ada hadis baginda Nabi, ada hadis yang menceritakan bagaimana Abdullah beliau pernah berkata bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membagikan harta rampasan, beliau menerapkan hal itu kepada para sahabat. Maka ada di kalangan orang-orang Ansor berkata, sesungguhnya pembagian ini tidak mengharapkan wajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah pun bergegas pergi mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabat. Kemudian Abdullah pun membisikkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pun raut wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti marah, seperti enggan ingin mendengar berita hal semacam itu. Lalu terbesiklah dalam hati Abdullah, sesungguhnya aku tidak ingin memberitakan hal semacam ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jika aku mengetahui bahwa raut wajah yang memiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Maka berkatalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ujian diterima oleh Nabi Musa jauh lebih berat daripada aku, akan tetapi Nabi Musa selalu bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita tempuh ketika kita ingin bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ujiannya, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpahkan musibahnya kepada kita, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan bencana kepada kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga tahap-tahap tersebut ialah yang pertama, kita harus belajar apa yaitu yang dimaknai dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi sabar seperti apa yang perlu kita terapkan dalam kehidupan. Definisi sabar seperti apa yang diinginkan oleh agama kita. Definisi sabar seperti apa yang terus dicerminkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua ialah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rasa kesabaran kepada kita. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rasa kesabaran kepada kita, karena hanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala lah kita dapat menempuh rasa kesabaran yang sebenar-benarnya. Adapun yang ketiga ialah menumbuhkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa kesyukuran itulah kita dapat mengetahui seperti apa sabar itu akan muncul, seperti apa kesabaran itu akan timbul ketika kita menghadapi suatu persoalan, ketika kita menghadapi suatu musibah ataupun hal-hal di luar lainnya. Ketika itu kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan bahwa hal ini baik di pandangan Allah. Ketika itu pun kesabaran muncul kepada kita dengan bersabar atas apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Alhamdulillah, semoga dengan apa yang saya paparkan tadinya, apa yang saya
narasikan tadinya memberikan kesadaran kepada kita betapa pentingnya kesabaran dalam pandangan Islam, betapa pentingnya kesabaran dalam kehidupan, karena kesabaran ialah pondasi yang perlu kita tanamkan ketika kita diguncang oleh sebuah persoalan, adalah pondasi yang perlu kita tanamkan ketika kita diguncangkan oleh sebuah gangguan ataupun hal-hal lainnya yang perlu kita hadapi. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, الحمد لله وكفى وأصلي وأسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين والشهداء والصالحين والعلماء ورثة الأنبياء والمرسلين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis, perkenalkan, nama saya Binsar Pitwa Tampunan dengan NIM 0104242097. Di sini saya akan menarasikan ataupun memberikan ceramah singkat tentang hadis nahi mungkar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki pada persoalan tentang hadis nahi mungkar, di sini sebelumnya saya ingin menegaskan ataupun memberikan wacana kepada kita apa yang menyebabkan mengapa kita harus menegakkan nahi mungkar, menegakkan mencegah perbuatan nahi mungkar. Di dalam kitab Syub'aul Iman karya Al-Imam Al-Baihaqi disebutkan salah satu hadis Nabi SAW dengan derajat yang dhaif. Walaupun hadis ini dinilai dhaif, tetapi hadis ini mencerminkan kepada kita bagaimana umat Islam saat ini. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW disandarkan kepada baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'timu 'alan nasi zaman لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم عامرة وهي خراب من الحي." Yang artinya, ya'timu 'alan nasi zaman, akan datang satu zaman, akan datang satu masa, akan datang satu waktu yang dimana ya'timu 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuhu. Islam akan menjadi hanya sekedar namanya saja. Islam hanya sekedar mereknya saja. Islam hanya sekedar sebagai pamflet nama doang. Ya'timu 'alan nasi zaman la yabqa minal islami illa ismuhu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuhu. Dan Al-Quran tidak hanya tinggal tulisannya saja. Al-Quran hanya sekedar literatur saja. Al-Quran hanya sekedar tulisan saja. Wa masajiduhum ma'amiratu wa hiya kharabun minal hadyi. Dan bahkan banyak masjid-masjid yang bermegah-megahan, masjid-masjid yang indah, masjid-masjid yang bertingkat-tingkat, akan tetapi jauh dari kata petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya marilah kita untuk introspeksi diri terhadap kita sebagai yang beragama Islam.
kita harus memandang pada diri kita sendiri. Bagaimana keadaan Islam saat ini? Bagaimana keadaan umat Islam saat ini yang menjadikan Islam hanya sekedar identitas, yang menjadikan Islam hanya sekedar KTP, yang menjadikan Islam hanya sebagai daripada kakaknya, tidak menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan, tidak menjadikan Islam sebagai pedoman mendapati kebahagiaan akhirat. Akan tetapi Islam hanya dijadikan sebagai alat untuk memuaskan dirinya sendiri. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berpulang kepada judul ceramah singkat saya ini, yaitu mencegah perbuatan nahi mungkar. Kita sebagai mahasiswa UIN seharusnya memberikan kesadaran yang penuh terhadap diri kita bagaimana keadaan Islam saat ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, memesankan kepada kita sebagai umat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila engkau tidak mampu mencegah dengan tanganmu, maka cegahlah dengan lisanmu. Apabila engkau tidak mampu mencegah dengan lisanmu, maka cegahlah dengan hatimu. Karena itulah selemah-lemahnya iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tidak mampu kita melakukan secara aksi, tidak mampu melakukan secara tindakan, tidak mampu melakukan mencegah perbuatan secara perbuatan, maka sebaiknya kita harus mengambil langkah yang lebih ringan lagi, yaitu dengan menggunakan lisan ataupun mulut. Jikalau kita tidak mampu melakukan secara statement, tidak bisa menyuarakan kebenaran, tidak bisa menarasikan sebuah kebenaran, maka turunkanlah tingkatnya yang lebih ringan lagi, yaitu membenci perbuatan kemungkaran tersebut, membenci perbuatan maksiat tersebut, membenci tindakan-tindakan daripada penyelewengan daripada agama tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan ceramah singkat ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa menahi mungkar, perbuatan mencegah daripada perbuatan nahi mungkar adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-harinya, terkhususnya kepada kita umat Islam dan juga kepada kita mahasiswa dan mahasiswi UIN. Hanya inilah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-harinya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu daripada mata kuliah hadis, perkenalkan nama saya Binsar Pitua Tambunan dengan NIM 0104242097. Duduknya saya di sini ingin setoran hafalan saya untuk memenuhi tugas dari dosen mata kuliah hadis, setoran 15 hadis. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighnu anni walau ayah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairun falau mislu ajrihi fa'ilihi." Siapa saja, barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis yang ketiga,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baiknya di antara kalian ialah yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis yang kelima, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ajuri man tabi'ahu, yang artinya barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. Hadis yang keempat, ad-dinun nasihah, yang artinya agama ialah nasihat. Hadis yang keenam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatin, yang artinya setiap kalian adalah pemimpin dan akan mempertanggungjawab apa yang kalian pimpin. Hadis yang ketujuh ialah la an yahdiyallaha bika rajulan wahidan khairu laka min hurin na'imin, yang artinya apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, itu jauh lebih baik daripada unta merah. Hadis yang ke-8, innama bu'ithu mu'allim, sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar. Hadis yang ke-9, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba, sesungguhnya seluruh umatku itu masuk surga kecuali mereka yang menolak. Hadis ke-10 ialah afdhalus shadaqah ta'limu man la ya'lamu, keutamaan ataupun sedekah yang lebih afdal ialah mengajarkan orang yang tidak tahu. Hadis yang ke-11, man katama ilman aljamahullah bilijamin min narin, siapa saja yang menyembunyikan sebuah ilmu maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekang dari neraka kepada dirinya. Hadis ke-12 ialah innallaha la yanzi'ul ilma intazi'a min ibadih walakin yanzi'ul ilma biqadril ulama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu tidak secara tiba-tiba, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut sebuah ilmu dengan mewafatkan para ulama.